Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 48-50. Di atas panggung, saat Gao Chuilian menata kertas ujian, dia melirik Kevin Ye di bawah dengan jijik, dan bergumam dalam hatinya, tidak, aku harus mengeluarkan si idiot ini dari tahun kedua sekolah menengah. Jika dia terus tinggal di kelas Selin Gao, kemungkinan besar tingkat kenaikan kelas untuk tahun berikutnya akan turun. Memikirkan hal itu, Selin Gao mendengus, dan berkata, Kevin Ye. Kevin Ye perlahan mengangkat kepalanya. Melihat bahwa Selin Gao menatapnya alih-alih membagikan kertas ujian, dia tidak bisa menahan perasaan ragu di hatinya. Penyihir tua ini, kamu hampir memulai ujian, mengapa kamu menatapku tanpa membagikan kertas ujian? Mungkinkah dia merencanakan sesuatu yang buruk? Kevin Ye, bawa pena dan peralatan ujianmu ke panggung. Hari ini, kamu akan duduk di panggung untuk mengikuti ujian. Selin Gao berkata dengan kasar. Kelas yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi ramai sekali lagi. Meskipun Selin Gao tidak mengatakan mengapa dia meminta Kevin Ye naik ke panggung untuk mengikuti ujian, semua siswa yang duduk dapat mengetahui bahwa Selin Gao lah yang mengkhawatirkannya dan ingin memisahkan Kevin Ye dari Lin Sailing. Kevin Ye mendengus tak berdaya, dan di bawah tatapan seluruh kelas, dia kentut sambil membawa perlengkapan ujiannya. Dia kemudian duduk di kursi Selin Gao. Meskipun dia tidak puas dengan cara Selin Gao dalam melakukan sesuatu, Kevin Ye tidak gugup. Itu hanya ujian, dia tidak menganggapnya serius. Saat ini, orang-orang yang paling senang dengan pemandangan ini adalah Qiao Yu dan anteknya, Zhao Longxing. Tuan Muda Yu, kali ini Ye bodoh benar-benar tamat, duduklah di panggung dan ikuti ujian, jangan berpikir bahwa dia bisa melakukan trik apapun. Qiao Yu juga berkata dengan nada rendah dan bersemangat, Ye bodoh, mari kita lihat apakah kamu masih hidup sekarang. Hehe, duduk di panggung untuk ujian, kamu masih yang pertama di kelas, aku tidak percaya bahwa tanpa bantuan Lin Sailing, kamu idiot akan mampu menemukan sesuatu. Qiao Yu dan Zhao Longxing sangat yakin dengan hasil Kevin Ye. Sejak dia lulus, Kevin Ye telah menjadi yang terbawah di seluruh sekolah selama 2 tahun berturut-turut. Menurut pendapat Qiao Yu, jika bukan karena bantuan Lin Sailing, tempat terakhir di seluruh sekolah dalam ujian akan menjadi milik Kevin Ye. Tindakan Selin Gao membuatnya merasa lebih tenang. Pada saat ini, Qiao Yu sudah mulai khawatir. Setelah hasil ujian keluar, bagaimana dia bisa mempermalukan Kevin Ye dan mengusirnya dari kelas 11 tahun kedua. Seluruh kelas 2 SMA kelas 11 penuh dengan kekacauan, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Beberapa dari mereka tidak senang, beberapa memiliki wajah penuh antisipasi, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya di depan Selin Gao. Di seluruh kelas, hanya Kevin Ye dan Lin Sailing yang tidak terganggu, dengan ekspresi yang tidak berubah bahkan jika gunung Tai runtuh. Setelah membagikan kertas ujian, Selin Gao tidak kembali ke podium, tetapi langsung duduk di kursinya. Saat itu, Selin Gao mendorong matanya terbuka, tubuhnya menghadap Kevin Ye yang berada di atas panggung, menatap lurus ke arahnya. Seolah-olah Kevin Ye adalah satu-satunya peserta ujian di seluruh ruang ujian, dan dia adalah satu-satunya pengawas yang disiapkan untuk Kevin Ye. Baru saat itulah Kevin Ye, yang berada di atas panggung, dengan tenang melihat ke kiri dan ke kanan pada ujian. Kedua ujian itu dibolak-balik 2 kali, dan kemudian dia mulai menjawab pertanyaan. Ujian pertama ujian SMA biasanya diatur untuk mata pelajaran yang berhubungan dengan bahasa. Selain topik yang ditulis secara rahasia, pertanyaan dan isi buku teks pada seluruh ujian sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Sebagai seseorang yang telah turun dari dunia abadi, Kevin Ye memiliki ingatan dan kedalaman yang tak terbatas. Jika dia bahkan dapat mengingat dan mengolah nyanyian metode kultivasi yang sulit diuraikan melalui alam surgawi, maka permainan kata di bumi ini bahkan lebih sederhana. Tempat ujian yang sunyi tidak mengeluarkan satu suara pun. Suara pena yang menggores kertas dapat terdengar di mana-mana. Awalnya, Selin Gao menunggu Kevin Ye untuk memegang pipi dan telinganya, tetapi dia kecewa melihat Kevin Ye duduk tegak di atas panggung. Dia menggerakkan kuasnya dengan cepat, seolah-olah dia bahkan tidak perlu memikirkannya sebelum menjawab pertanyaan. Huff, berpura-pura. Lebih baik kamu bertindak. Ketika hasilmu keluar, aku akan membiarkan semua siswa melihat jenis rune apa yang ada di kertasmu. Selin Gao mendengus dingin di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menyukai Kevin Ye, terutama setelah Kevin Ye membantahnya minggu lalu. Terhadap Kevin Ye, siswa nakal, yang kasar dan suka belajar seperti Selin Gao, dia membencinya dari lubuk hatinya. Seolah-olah Selin Gao saat ini telah melupakan konsep pendidikan kakek Kong, dan dengan sepenuh hati mempertimbangkan bagaimana cara mengeluarkannya dari kelas 11 SMA tahun kedua.
Ini bukan lagi sepenuhnya karena Kevin Ye adalah siswa yang buruk, tetapi justru berasal dari Kevin Ye yang menentangnya, menyebabkan prestise guru kelasnya sendiri sangat rusak. Waktu terus berlalu detik demi detik, Kevin Ye yang berada di atas panggung tampak sangat normal. Dia tidak memiliki niat untuk menyontek atau menjiplak dan bahkan memiliki cara yang begitu lancar dalam menjawab pertanyaan. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia sedang menuliskan pertanyaan seperti dewa. Dan saat kelompok tahun kedua dan menengah sedang sibuk melakukan ujian tiruan ketiga, sekelompok orang telah berkumpul di sekitar pintu masuk sekolah. Ada lebih dari 100 orang yang tersebar di sekitar, dan meskipun mereka tersebar, dilihat dari pakaian mereka yang longgar dan longgar, ditambah dengan fakta bahwa mereka membawa barang-barang, jelas bahwa mereka bukanlah orang yang baik. Di antara sekelompok orang ini, ada seorang pria dengan kepala penuh rambut dan wajah yang ditutupi bedak berminyak yang sedang merokok. Tatapannya ganas saat dia menatap pemimpin gerbang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini tidak lain adalah orang yang dijuluki Zhou Bapi. Saudara Zhou, kami telah menunggu di sini selama lebih dari setengah jam, apa sebenarnya yang Anda tunggu? Anak nakal di samping Zhou Zhao yang sudah lama tidak sabar, dan berbicara. Tunggu apa? Zhou Zhao yang mencibir, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Tunggu para ahli geng serigala surgawi, Tuan Muda Ting berkata bahwa dia akan mengirim seorang ahli untuk membantu kita. Cih, bukankah itu hanya mengurus seorang siswa? Saudara Zhou, kita memiliki setidaknya 100 saudara di sini, mungkinkah kita tidak dapat membunuh seorang siswa pun? Kamu membuat keributan besar tanpa alasan. Membuat keributan tanpa alasan. Zhou Zhao yang mencibir dan berpikir, jika aku harus mengurus seorang siswa biasa, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi orang di dalam itu sebenarnya adalah orang yang buas. Ma Liu tidak melihatnya malam itu, jika dia mengalaminya sendiri, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Memikirkan malam itu di lokasi konstruksi, bahkan pada saat itu, Zhou Zhao yang masih merasakan hawa dingin di hatinya. Adegan mengerikan macam apa itu? Bahkan mobil beton tidak akan dapat membunuh anak itu. Anak itu hanyalah monster. Saudara Zhou, mengapa kita tidak langsung masuk saja daripada menunggu? Melihat Ma Liu sangat ingin mencobanya, Zhou Zhao yang sedikit tergoda. Namun, tidak diketahui apakah itu karena bayangan mentalnya atau kepribadiannya yang berhati-hati, tetapi pada akhirnya, Zhou Zhao yang mampu menahan kegelisahan di hatinya, lupakan saja, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi tidak berhasil, Ma Liu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menunggu dengan sabar. Setelah setengah jam, Zhou Zhao yang melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat sedikit pun bayangan seorang ahli di jalan. Dia telah menghabiskan setengah kotak rokok, tetapi orang yang datang tidak terlihat dimanapun, bahkan Zhou Zhao yang sendiri merasa cemas. Para antek yang diselundupkan Zhou Zhao yang bahkan lebih marah, dan mereka semua mulai mengumpat dengan keras. ahli omong kosong apa ini? Dengan waktu yang tidak akurat seperti itu, sudah waktunya makan siang jika dia datang. Ya, dia mungkin seekor domba. Menjual daging anjing, di mana para ahli lainnya? Hehe, mungkin setelah melihat begitu banyak dari kita berjongkok di depan gerbang sekolah dengan sikap mendominasi, mereka pasti sudah melarikan diri. Saya katakan, Zhou Zhaoyang, saya rasa kita tidak dapat menangani masalah ini hari ini, jika tidak, saudara ini akan pergi. Istri saya masih menunggu saya di rumah. Melihat semua orang semakin emosional, Zhou Zhaoyang tiba-tiba menjadi bingung. Meskipun Zhou Zhao yang dikenal sebagai orang kulit hitam dan putih, bawahannya yang sebenarnya hanya terdiri dari 20 orang yang dimilikinya. Setengah dari mereka masih terbaring di rumah sakit sekarang. Orang-orang di depan Zhou Zhao yang saat ini adalah sekitar 100 orang yang telah dicari Zhou Zhao yang selama bertahun-tahun, untuk memohon kepada kakeknya agar memberitahu mereka bahwa dia telah menjanjikan mereka banyak keuntungan. Ratusan orang ini semuanya adalah individu dari Lin Hai, dan tidak tergabung dalam geng manapun, tetapi mereka semua adalah penjahat yang cukup terkenal di dalam batas-batas Lin Hai. Mereka bukanlah buruh dari kelompok Zhang Laoxi dan Li Han. Mereka sama sekali tidak akan memberi muka kepada Zhou Zhaoyang. Melihat bahwa dia akan pergi dengan sekitar 100 orang yang telah dia kumpulkan dengan susah payah, bagaimana mungkin Zhou Zhaoyang bisa melihat mereka? Melihat puntung rokok itu jatuh ke tanah, Zhou Zhao yang menggeser tubuhnya dan memarahi dengan nada tidak senang, "Nenek, kami tidak akan menunggu, kami tidak akan menunggu lagi." Dasar ahli omong kosong, semuanya berkumpul. 100 lebih orang itu adalah campuran antara yang baik dan yang jahat. Banyak dari mereka datang ke sini untuk mengumpulkan orang dan mencampur makanan. Namun, sebagai penjahat di Jalan Lin Hai, tidak seorang pun pernah melakukan tindakan yang luar biasa seperti menyerbu sekolah menengah nomor 1 di kota itu. Semua orang merasa segar kembali. Mendengar perintah Zhou Zhaoyang, sekelompok orang itu segera mulai bergerak.
Zhou Zhao yang memimpin 100 orang itu melewati para penjahat dan Hao Haotang bergegas menuju pintu masuk sekolah menengah Yi. Ketika para penjaga keamanan melihat begitu banyak orang bergegas keluar dari seluruh jalan, mereka terkejut. Ini, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Apakah akan ada pawai? Meskipun mereka telah menjadi penjaga keamanan selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ini adalah sekolah, bukan tempat di mana geng-geng berkelahi dengan sengit. Bagaimana bisa ada begitu banyak penjahat dengan orang-orang di tangan mereka? Jangan hanya berdiri di sana. Aku akan menghentikan mereka. Cepat dan beritahu Kapten Zhang. Penjaga keamanan lainnya segera bergegas dan memblokir pintu masuk sekolah dengan tongkat listrik. Zhou Zhao yang memutar lehernya, dan berdiri di depan kerumunan, merasa sangat perkasa. Di masa lalu, Zhou Zhao yang juga membayangkan dirinya membawa ratusan bawahannya di seberang jalan setelah menjadi luar biasa. Dia tidak menyangka hal itu akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Kalian, siapa kalian? Ini adalah sekolah menengah utama kota, jangan main-main. Zhou Zhao yang mendengus dingin, dia segera membuang penjaga yang sudah ketakutan setengah mati dan berteriak, bangun, buka, Skywolf punya urusan yang harus diselesaikan, yang lain, silakan pergi. Bab 49. Slogan Zhou Zhao yang sangat keras, 100 lebih saudara di belakangnya memberinya perasaan bahwa dia adalah bos sebuah geng. Rasa puas dan kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyerang saraf Zhou Zhaoyang, membuatnya merasa tidak takut dan mampu maju ke depan. Mengandalkan Siting yang menyeka pantatnya, Zhou Zhaoyang menjadi lebih berani. Dia membawa sekelompok sampah dan berani menyebut diri mereka kantor Serigala Langit, itu adalah keberanian. Namun, tegurannya benar-benar membuat para penjaga keamanan di depannya takut. Reputasi Serigala Langit terkenal di seluruh Linhai, dan bahkan seorang penjaga keamanan kecil telah mendengar reputasi geng Serigala Langit. Mereka yang hidup dalam kegelapan adalah monster haus darah, jenis yang membunuh orang tanpa berkedip. Seorang penjaga keamanan kecil tidak berani melawan mereka, dan dengan cepat mundur. Sama sekali mengabaikan sistem keamanan sekolah, Zhou Zhao yang membawa lebih dari 100 orang dan dengan agresif menyerbu ke sekolah. Orang-orang itu semua memegang tongkat dan parang, tampak sangat sombong dan gegabah. Saat itu adalah waktu istirahat untuk kelas pertama di pagi hari. Selain tahun ajaran SMA yang tragis di mana kelas tersebut sedang menjalani ujian ketat, kelas-kelas lain telah menyelesaikan kelas mereka. Di koridor gedung pengajaran, kantin sekolah, dan taman kecil di lantai bawah, sosok-sosok siswa dapat terlihat di mana-mana. Dengan sangat cepat, seorang siswa yang bermata tajam menemukan kelompok Zhou Zhaoyang. Kelompok orang-orang ini benar-benar terlalu ganas, dan target mereka terlalu besar. Di gedung sekolah di sisi timur sekolah, ada semua kelas tahun ketiga. Pada saat itu, Siting berdiri di atas gedung dengan santai, memegang teropong sambil menatap Zhou Zhaoyang. Setelah sekilas pandang, Siting tidak dapat menahan senyum. Zhou Zhaoyang ini memang cukup cakap, tetapi telah mengumpulkan begitu banyak orang dalam satu malam. Lumayan, tuan muda ini sangat puas. Hehe, tuan muda Ting, setidaknya ada 100 orang di sana, sepertinya Ye bodoh sudah mati kali ini. Sudut mulut Siting terangkat menjadi seringai berdarah. Tentu saja, setelah menyinggung perasaanku, Siting, dia sudah mati. Tapi tuan muda Ting, ini masih sekolah. Jika mereka benar-benar membunuh Ye bodoh, aku khawatir. Siting memarahinya, apa yang kamu khawatirkan, aku sudah memberitahu saudaraku tentang hal itu sejak lama. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, bahkan jika ada kehidupan manusia, itu tidak akan memengaruhi kita. Kita selalu menjadi siswa yang baik yang mematuhi hukum, hehe. Tuan muda Ting benar, tuan muda Ting benar. Siting tetap tenang dan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Namun, saat ini, selain siswa kelas 2 yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, seluruh sekolah menjadi gempar. Koridor gedung sekolah tahun pertama di sebelah barat tiba-tiba dipenuhi orang. Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat lebih dari 100 penjahat dengan orang-orang di tangan mereka bergegas masuk ke kampus. Orang-orang ini memiliki ekspresi yang ganas, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ada hal-hal aneh yang terjadi setiap tahun. Ada begitu banyak dari mereka hari ini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka di sini untuk membuat film? Idiot, apa maksudmu dengan mengambil gambar godaan kuno? Menurutku, orang-orang ini adalah mereka. Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka memiliki orang-orang seperti ini di tangan mereka. Mungkinkah salah satu dari kita telah menyinggung mereka? Ini terlalu menakutkan. Bagi siswa biasa, memprovokasi gangster adalah hal yang sangat menakutkan. Ini benar-benar di luar apa yang dapat ditanggung seorang siswa. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang menganiaya orang-orang ini dan diam-diam berduka untuk mereka. Tepat ketika para siswa SMA No.
Satu berdiskusi dan berlari keluar kelas untuk menonton pertunjukan. Zhou Zhaoyang, yang berada di lantai bawah, sedikit tercengang. Sial, bukankah ini hanya sekolah yang buruk? Apa yang kamu lakukan menjadi begitu besar? Zhou Zhaoyang memarahi dengan keras. Kakak Zhou, ada begitu banyak bangunan di sini, di mana bocah nakal itu? Zhou Zhaoyang memarahi dan berkata, Ma Liu, sepertinya kita pasti tidak akan dapat menemukannya jika kita melakukan itu. Pergi cari seorang murid dan tanyakan padanya, di mana Kevin Ye terkutuk itu. Baiklah. Ma Liu setuju, lalu mengalihkan pandangannya sekali, dan saat dia melihat dua sosok melintas tidak terlalu jauh, Ma Liu segera memarahi, kalian berdua datang untuk ayah ini. Suara Ma Liu sangat keras, dan melihat pemandangan ini, keduanya terkejut. Roti yang baru saja mereka beli dari kantin jatuh ke tanah. Apa yang kalian lakukan? Aku memanggil kalian, hanya kalian berdua bocah nakal, jangan lihat orang lain. Saat Ma Liu berbicara, dia melangkah maju dan menarik, langsung membawa kedua orang yang masih linglung di depan Zhou Zhaoyang. Zhou Zhaoyang melihat mereka berdua tertawa, dan segera merapikan pakaiannya agar lebih terlihat seperti karakter. Kedua murid yang dihentikan oleh Ma Liu belum pernah melihat pemandangan yang begitu menyedihkan sebelumnya. Semua orang, aku hanya di sini untuk membeli roti, tidak apa-apa, tidak perlu melalui semua ini, kan? Yang lain berkata, sialan Liu Rong, kamu tidak lapar di pagi atau malam hari, tetapi kamu hanya harus merasa lapar saat ini. Ini bagus, kita sudah mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. 2. Siswa yang dibawa oleh Ma Liu di depan Zhou Zhao yang tidak lain adalah Liu Rong dan Wang Xian. Mereka hanya bisa berjongkok di asrama mereka dan hidup sendiri. Mereka khawatir Kevin Ye akan membalas dendam pada mereka, jadi mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani keluar pintu. Tidak mudah baginya untuk membeli roti selama kelas, tetapi ketika dia berbalik, dia benar-benar bertemu dengan seorang pemimpin geng yang menanyakan arah. Mereka berdua, yang hampir hancur, melihat lebih dari 100 orang maestro lembaga perang Black Desolate di depan mereka, yang masih memegang senjata mereka, menangis tanpa mengatakan apapun. Saat mereka menangis, Zhou Zhao yang sebenarnya sedikit bingung. Dia menyentuh wajahnya sendiri dan berpikir, apakah ayah ini terlihat menakutkan? Bukankah itu hanya menanyakan arah? Apakah perlu menangis seperti ini? Apa yang kau tangisi? Apa yang kau tangisi? Kau menangis untukku, diamlah. Ma Liu tidak tahan melihat kedua pria itu menangis dan langsung memarahi mereka. Zhou Zhao yang juga langsung tertawa, murid, jangan gugup, jangan gugup. Aku meminta petunjuk jalan. Meminta petunjuk jalan. Liu Rong tertegun, dia dengan hati-hati melihat ke arah ratusan orang, ekspresinya lebih buruk daripada seseorang yang sedang menangis, dan berpikir, sial, perkumpulan kesadaran kegelapan benar-benar kuat, meminta petunjuk jalan seperti ini, bagaimana kita bisa membiarkan mereka hidup? Meskipun Wang Xian dan Wang Xian terkenal sebagai penjahat di sekolah menengah sebelumnya, jika dibandingkan dengan sekelompok gangster dari masyarakat yang di bawah Zhou Zhaoyang, mereka benar-benar tidak berarti. Dan Liu Rong sama sekali tidak bisa bereaksi pada saat itu. Mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tidak. Hei, kenapa kalian berdua hanya berdiri di sana? Apa kau mendengar apa yang dikatakan saudara Zhou kepadamu? Orang mati, berikan aku reaksi, apa kau percaya aku tidak akan menendangmu sampai mati? Ma Liu, jangan terlalu berisik, menakut-nakuti mereka. Siapa yang akan memimpin jalan bagi kita? Zhou Zhao yang memarahi Ma Liu, lalu menoleh ke Wang Xian dan Liu Rong dan berkata, dua teman sekelasku, jangan takut, dia hanya menakut-nakuti kalian. Aku ingin bertanya, siapa di antara kalian berdua yang mengenal seorang siswa bernama Kevin Ye, dan dia di kelas mana? Kevin Ye. Wang Xian bereaksi secara alami terhadap nama itu, dia ingin melarikan diri saat mendengarnya. Namun, dia dihentikan oleh Ma Liu, sialan, bocah nakal, kenapa kau berlari? Bos kita menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu tahu di mana Kevin Ye? Liu Rong lebih pintar dari Wang Xian, ketika dia mendengar bahwa sekelompok orang yang menghalangi jalan ini akan mencari Kevin Ye, matanya langsung berbinar. 2 hari ini, dan dirinya sendiri telah diganggu dengan kejam oleh Kevin Ye, dan sekelompok orang di depan mereka ingin mencari Kevin Ye, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Liu Rong segera menangkap sinyal itu. Bos, saya tahu. Kalian mencari Ye bodoh yang duduk di kelas 2 SMA, kan? Saya tahu di mana dia berada, jadi saya akan membawa kalian ke sana. Liu Rong membungkuk dan meminta untuk memimpin jalan, tampak sangat seperti pengkhianat yang membawa orang jahat untuk menemukan jalannya melalui film dan drama TV. Mendengar bahwa Liu Rong tahu di mana Kevin Ye berada, wajah Zhou Zhao yang berseri-seri. Dia menepuk bahu Liu Rong, murid, karena kamu tahu di mana Kevin Ye berada, maka cepatlah bawa kami kepadanya.
Ketika masalah ini selesai, akan ada manfaatnya untukmu. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Liu Rong menganggukkan kepalanya dan membungkuk sambil tertawa dingin dalam hatinya. Bodoh Ye, aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami hari seperti ini. Hehe, biarkan kau menjadi idiot. Begitu aku memeluk paha bos ini, bagaimana aku akan membunuhmu? 100 orang yang di bawah Zhou Zhao yang telah menjadi fokus semua siswa di sekolah. Kelompok orang ini benar-benar telah tumbuh. Kemanapun mereka pergi, banyak pasang mata akan menatap mereka. Lihat, lihat. Mereka menuju gedung sekolah menengah tahun kedua. Amin, semoga Buddha memberkati kita, semoga tidak terjadi apa-apa hari ini. Semua siswa di sekolah menengah itu penasaran, siapa sebenarnya yang dicari Zhou Zhaoyang dan kelompoknya saat mereka memasuki sekolah. Namun, mereka tetaplah siswa. Tidak seorang pun dari mereka yang berani mengikuti di belakang dan menonton pertunjukan. Maka, secara bertahap, sekelompok siswa berkumpul di bawah gedung sekolah kelas 2. Mereka berdiri di bawah dan melihat ke atas. Ya, sepertinya kelas 11 tahun kedua. Orang-orang itu sepertinya berhenti di pintu masuk kelas 11 tahun kedua. Aneh, tidak banyak yang bisa melawan kelas 11 tahun kedua, kan? Bagaimana mereka bisa menyinggung sekelompok orang seperti itu? Siapa yang tahu? Di dalam kelas 11 tahun kedua sekolah menengah, ujian saat ini sedang berlangsung dengan gugup. Liu Rong menuntun Zhou Zhao yang sampai ke pintu masuk kelas 11 tahun kedua. Bos, sudah sampai, apakah si bodoh Ye ada di kelas ini? Lebih dari 100 orang memadati seluruh koridor, dan Zhou Zhao yang kebetulan berdiri di pintu masuk kelas 11 SMA tahun kedua. Tepat menghadap pintu, dia bisa melihat Kevin Ye yang sedang duduk di atas panggung. Zhou Zhao yang menyalakan sebatang rokok, tertawa dingin, menampakkan ekspresi kejam, dan berkata kepada Liu Rong, "Siswa, terima kasih telah memimpin jalan, saya sudah melihat orang yang saya cari." Liu Rong juga tertawa. Saat ini, dia sudah cukup berani, dan berteriak keras, "Ye bodoh, seseorang sedang mencarimu." Bab 50. Dengan keributan yang begitu besar di luar kelas, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak seorang pun di tempat ujian akan dapat mendeteksinya. Tidak peduli apa, ada ratusan orang di sini. Ditambah dengan suara tajam Liu Rong, dengan ujung tombak menunjuk langsung ke Kevin Ye, seketika, seluruh tempat ujian untuk kelas 11 tahun kedua dan ketiga menjadi kacau. Mereka di sini untuk mencari Kevin Ye. Ya Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak orang. Hanya dengan melihat mereka, kamu dapat mengatakan bahwa orang-orang ini bukanlah orang baik. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Kevin Ye? Bahkan Lin Sailing, yang telinganya selalu tuli terhadap urusan luar, dan yang hatinya sepenuhnya terfokus pada kitab kebajikan, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat keluar. Hatinya gelisah, dan dia melirik Kevin Ye yang berada di atas panggung, sangat khawatir. Tentu saja, ada juga mereka yang bahagia di tahun kedua sekolah menengah mereka dengan mulut terbuka lebar. Mereka adalah Qiao Yu dan Zhao Longsing. Zhao Longsing melirik keluar jendela, dan berbisik kepada Qiao Yu, "Anak baik, sungguh keributan besar, seharusnya ada puluhan orang di sini yang mencari Kevin Ye, kan? Aku benar-benar tidak tahu berapa usia Kevin Ye yang telah meninggal hari ini, jadi akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang." Qiao Yu juga tertawa dingin, surga ada di pihakku. Aku tidak menyangka hal baik seperti itu akan datang di tengah ujian. Bukankah Ye bodoh itu sangat pandai berkelahi? Dengan begitu banyak orang, aku bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Mengatakan itu, Qiao Yu ingin menunjuk hidung Kevin Ye dan tertawa terbahak-bahak. Seluruh ruang ujian kelas 11 berantakan, bahkan, guru yang bertanggung jawab atas kelas 11, sangat takut hingga kakinya lemas, dan dia berdiri beberapa kali tanpa bangun. Pada saat ini, Selin Gao sudah mengumpat dalam hatinya, berharap dia bisa memarahi semua 18 generasi leluhur Kevin Ye. Kevin Ye sialan ini, dia akan selalu membuatku repot. Tidak, tidak, setelah ujian ini, aku harus mengeluarkannya dari kelas 11. Jika kau terus-terusan menghitam dan mengetuk pintuku, kau akan mendapat masalah. Ada yang khawatir, ada yang gugup, dan ada yang penuh harap, tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat ini, Tuan Muda Ye adalah satu-satunya yang terus mengerjakan soal ujian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya melirik ke arah pintu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di pintu masuk kelas 11, Zhou Zhao yang menatap Kevin Ye dengan gigi terkatup gatal, dan berpikir, bajingan kecil, jika kau menipu uang Laozi, atau mobil Laozi, Laozi tidak akan membiarkanmu pergi sampai kau benar-benar dikirim ke aula dunia bawah. Sambil berpikir, Zhou Zhao yang menunjuk ke depan dan berkata, "Ma Liu, apakah kamu lihat, bocah nakal yang duduk di panggung itu adalah Kevin Ye?" Ma Liu terkejut, dia melirik Kevin Ye dan tertawa, dia. "Saudara Zhou, menurutku kamu terlalu ribut. Bukankah dia hanya siswa biasa?"
Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Tunggu sebentar, aku akan membawa beberapa orang untuk menangani bocah nakal ini. Mengatakan itu, Maliu melambaikan tangannya, saudara-saudara, ikuti aku masuk dan tangkap bocah nakal yang duduk di panggung. Menurut pendapat Maliu, Kevin Ye hanyalah seorang sarjana yang lemah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, menangkapnya seperti menangkap seekor ayam kecil. Oleh karena itu, tanpa menunggu pengingat Zhou Zhaoyang, Maliu memimpin orang-orangnya dan bergegas ke ruang kelas. Pada saat ini, Selin Gao juga berpegangan pada meja dan berdiri, dan kemudian, dengan beberapa langkah, dia datang ke pintu dan menghalangi Maliu dan yang lainnya. Suara tajam Selin Gao terdengar, apa yang kamu lakukan? Ini sekolah, dan ruang ujian, kalian tidak boleh masuk. Tanpa menunggu Selin Gao selesai berbicara, Maliu menarik napas dalam-dalam dan mendorong Selin Gao menjauh. Sekolah macam apa ini? Tempat ujian, nona-nona, enyahlah dariku. Selin Gao gagah berani di depan murid-muridnya, tetapi di depan sekelompok orang gila yang haus darah ini, kekuatan bertarungnya tidak lebih baik dari seekor ayam atau bebek. Dia didorong jauh oleh Maliu, dan jatuh ke tanah. Selin Gao juga nakal. Dia menutup matanya yang baru saja terbuka, berpura-pura mati di depan semua orang. Guru Gao, Guru Gao. Beberapa siswa dengan cepat berdiri dan berteriak 2 kali. Namun, tidak ada yang berani menjauh dari tempat duduk mereka, takut mereka akan terseret ke dalam kekacauan ini. Maliu tidak peduli dengan nyawa Selin Gao, karena dia membawa 3 atau 4 orang bersamanya ke sisi Kevin Ye. Kevin Ye tampaknya tidak peduli dengan Maliu dan yang lainnya, karena dia terus mengerjakan ujiannya dengan kepala tertunduk. Melihat situasi Kevin Ye, Qiao Yu tertawa dingin dengan jijik, berpura-puralah, Ye bodoh, berpura-puralah saja. Masih berusaha untuk tenang di saat seperti ini, aku ingin melihat bagaimana kau mati selanjutnya. Kau bajingan kecil adalah Kevin Ye. Maliu menatap Kevin Ye, dan berkata dengan galak. Kevin Ye bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya berkata, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah katakan, jika kau harus kentut, cepatlah kentut. Jangan tunda ujianku. Apa? Maliu benar-benar tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membawa orang-orangnya sendiri untuk mengepung bocah nakal ini di kelas, dan bocah nakal ini sebenarnya sangat sombong. Maliu benar-benar ingin berteriak ke langit, mengapa dia melakukannya. Bukan hanya Maliu, bahkan seluruh murid kelas 11 tercengang. Meskipun suara Kevin Ye tidak keras, suaranya sangat menusuk. Sial, otak Kevin Ye ini pasti bodoh, dia masih berpura-pura tenang saat ini. Dia memang bodoh sejak awal, dan kupikir dia sudah kembali normal. Tidak disangka dia tidak akan pulih sama sekali. Anak laki-laki dari kelas 11 mulai berdiskusi dengan nada berbisik. Namun, pikiran para gadis sama sekali berbeda dengan anak laki-laki. Meskipun mereka takut, mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, mata mereka semua menatap lurus ke arah Kevin Ye, merasa bahwa apa yang baru saja dikatakan Kevin Ye terlalu mendominasi, terlalu menarik. Dari sudut pandang mereka, anak laki-laki seharusnya seperti ini. Tidak peduli kekuatan jahat apa yang mereka temui, mereka tidak bisa menundukkan kepala dan tunduk kepada mereka. Kevin Ye adalah pria sejati dari baja dan darah. Menghadapi reaksi Kevin Ye yang tak terduga, Maliu awalnya tertegun, lalu tertawa alih-alih marah, sial, bajingan kecilmu, ini benar-benar menarik ya. Kakak keenam, mengapa kau membuang-buang waktu dengan bocah nakal ini? Tangkap saja dia dan berikan dia pada saudara Zhou. Antek di samping Maliu sangat tidak sabar. Saat berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kertas ujian Kevin Ye. Pertunjukan yang bagus telah dimulai, sandiwara yang bagus telah dimulai. Tuan Muda Yu, menurutmu berapa banyak gelombang yang bisa ditanggung Ye bodoh? Kau melebih-lebihkan Ye bodoh, bahkan jika dia datang, itu akan sia-sia, apalagi Ye bodoh. Kau benar-benar menganggapnya sebagai seseorang yang penting. Qiao Yu berkata dengan nada meremehkan kepada Zhao Longxing, tanpa sedikit pun kesan sopan. Namun di saat berikutnya, baik Qiao Yu maupun seluruh siswa kelas 11 tercengang. Lengan Kevin Ye sama sekali tidak bergerak, dan kemudian, kursi di bawahnya berputar dengan bunyi berderit saat dia membalikkan tubuhnya dan menendang. Si penjahat yang hendak mengambil kertas Kevin Ye bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat dia terlempar. Dengan suara, dentang, dia menabrak pintu kelas dan jatuh seperti bola kempes. Kevin Ye bahkan tidak menoleh, dia masih mengerjakan kertas ujiannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu membuang-buang 2 detik waktu ujianku, kamu benar-benar pantas mati. Tindakan Kevin Ye membuat rahang semua orang ternganga, dan seluruh kelas 11 mereka mulai panik, apakah ini masih Kevin Ye? Apakah masih Ye bodoh yang kita kenal? Ini terlalu keren, terlalu benteng, bukan?
Dia sudah lama mendengar bahwa Kevin Ye telah membereskan Si Ting dan Qiao Yu, dan bahkan memukuli Wang Xian yang ada di asrama. Ia tidak pernah menyangka orang ini begitu menakutkan hingga mampu menerbangkannya hanya dengan satu tendangan. Sial, Ye bodoh pasti minum afrodisiak, kenapa dia begitu galak? Jantung Qiao Yu berdebar kencang saat dia merasakan sedikit hawa dingin di hatinya. Jangankan Qiao Yu, bahkan Ma Liu tercengang. Mereka semua adalah rubah tua licik yang menjelajahi dunia, dan telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran kecil dan besar, tetapi Ma Liu belum pernah melihat hal seperti itu, mampu menendang seseorang hingga terbang dengan satu tendangan. Mulutnya terbuka lebar. Dia tidak bisa masuk, juga tidak bisa mundur. Ma Liu sudah bingung harus berbuat apa. Di pintu, Zhou Zhaoyang menghentakkan kakinya dan mengutuk, sial, Ma Liu masih terlalu muda, aku dimarahi oleh bocah nakal itu bukan orang yang bisa dianggap enteng. Saudara-saudara, kalian pergi bantu Ma Liu. Ingat, jangan menyerang mereka satu persatu. Jangan beri anak itu waktu untuk bereaksi. Kalian harus membunuhnya secepat mungkin. Pada akhirnya, Zhou Zhao yang pernah bertarung dengan Kevin Ye sebelumnya, jadi dia tahu betapa kuatnya Kevin Ye. Jika Kevin Ye benar-benar sampah, dia tidak akan memanggil begitu banyak orang. Para penjahat yang paling dekat dengan Zhou Zhao yang semua menganggukkan kepala, dan 6 atau 7 orang dengan tongkat baja bergegas masuk ke ruang kelas. Langkah kaki mereka cepat, dan saat mereka berjalan, mereka memarahi, Ma Liu, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Pria itu baru saja selesai berbicara, dan sebelum Ma Liu bahkan bisa bereaksi, tangan kiri Kevin Ye bergerak dan dengan keras menamparkan panggung. Dentang. Seluruh panggung bergetar, dan kotak kapur di atas panggung segera terangkat ke udara. Kemudian, Kevin Ye dengan santai menepuknya, dan untuk sesaat, beberapa pecahan kapur putih bersiul seperti peluru. Bang 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 bang. Sapuan kapur ini sangat tepat, melewati Ma Liu dan langsung mengenai tubuh 6 atau 7 penjahat yang bergegas masuk dari pintu. 6 atau 7 antek ini bahkan lebih buruk dari Ma Liu. Mereka bahkan tidak berhasil menyentuh bulu Kevin Ye karena mereka langsung dihantam kapur dan terbanting ke tanah sambil melolong kesakitan. Bahkan sialan. Ya Tuhan, apa yang kulihat tadi? Bisakah kapur digunakan sebagai senjata tersembunyi? Aku pasti belum bangun, pasti seperti ini. Aku harus kembali tidur. Aku pasti terlalu tertekan karena belajar akhir-akhir ini, aku pasti bermimpi. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Gerakan Kevin Ye tadi sangat keren. Ya, ini sepertinya plot yang hanya akan muncul dalam drama, kan? Ini terlalu keren, aku tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar tampan. Mungkinkah ini ahli bela diri legendaris? Qiao Yu tidak bisa lagi mempercayai matanya. Awalnya dia mengira bahwa para antek ini akan tiba-tiba membantunya dengan serangannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar akan menjadi tusukan dari belakang yang menyakitkan. Qiao Yu menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Pasti karena para penjahat ini terlalu lemah, pasti seperti ini. Tepat ketika seluruh kelas 11 tenggelam dalam gelombang kejutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan yang menyenangkan. Kevin Ye akhirnya menghentikan pena di tangannya, dan mengambil kertas ujian dari meja dan meniupnya, tersenyum puas, aku akhirnya selesai menulis. Ujian sialan ini, benar-benar membuat punggung ayahmu sakit. Pada saat ini, Ma Liu adalah yang paling dekat dengan Kevin Ye, dan karenanya, dia dapat memahami kata-kata dengan paling jelas. Ma Liu berpikir, apa-apaan ini? Apakah ini karakter Cina? Akan tetapi, saat Ma Liu masih linglung, sebuah capit besi mencengkeram lengannya, diikuti oleh suara dingin dan kejam, tahukah kamu apa itu pancake terbang India?